Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan duduk sejenak di tempat yang mulia ini, di masjid. Selama kita duduk di masjid, jangan lupa kita niatkan untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati kita, saya niat duduk i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah lillahi ta'ala, sehingga anugerah yang besar, fadilah-fadilah yang dijanjikan untuk orang i'tikaf tidak luput dari diri kita. Di antaranya Nabi bersabda, siapa yang i'tikaf maka akan dijauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 parit. Satu paritnya bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Jadi maknanya orang kalau sering-sering i'tikaf tambah jauh dari neraka. Kalau jauh dari neraka, dekat dengan surga. Kalau didekatkan oleh Allah dengan surga, amal ahli surga tentu dimudahkan. Mudah taat, mudah mengamalkan agama. Kalau sudah mudah mengamalkan agama, insya Allah akan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama duduk di masjid jangan lupa niat i'tikaf, fadilah besar ini bisa kita dapatkan. Hadirin wal hadirat jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih bab thaharah. Masih dalam bab thaharah berkaitan dengan pembahagian jenis air, dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa untuk mengetahui boleh atau tidaknya kita bersuci, baik berwudu ataupun mandi, maka tentu kita harus mengetahui dulu jenis air yang bisa dipakai. Maka air sudah kita bahas terbagi menjadi 3, atau sebagian ulama membaginya jadi 4. Kalau 4 pembahagian, maka nomor 1 dibagi 2 lagi. Pembahagiannya adalah air itu ada yang suci, mensucikan. Air suci, mensucikan. Nanti terbagi ada yang makruh atau tidak. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan contohnya musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk fardu, untuk berwudu, bekasnya itu basuhan pertama namanya musta'mal. Atau air yang suci tidak bisa mensucikan, air yang telah berubah karena kemasukan benda suci. Air putih kemasukan teh, ya jadi air teh. Itu nggak bisa, airnya tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga, air najis atau mutanajis, yaitu air yang sedikit kemasukan najis. Sedikit itu definisinya kurang dari 2 kullah atau kurang dari 200 liter kemasukan najis. Maka kalau airnya sedikit walaupun tidak berubah, maka air itu menjadi najis. Airnya menjadi najis, atau juga bisa diberi nama dengan mutanajis. Nah, kita masuk dalam pembahasan masail berkaitan dengan air najis atau mutanajis.
Lah air najis atau mutanajis itu masih bisa dimanfaatkan atau tidak? Masih bisa disucikan kembali atau tidak? Maka Bapak Ibu, air yang najis atau mutanajis tadi bisa menjadi suci dengan beberapa cara. Ini pembahasan kita siang ini. Yaitu yang pertama, cara air yang najis atau mutanajis tadi untuk bisa menjadi suci dengan cara ayat huro binafsihi. Pertama, bisa suci air najis tadi yaitu dengan suci dengan sendirinya. Nah, bagaimana cara contoh air najis tadi bisa suci dengan sendirinya? Ay yazulat taghayyur bitulil makfi, yaitu perubahan. Jadi air yang najis itu secara umum kurang dari 2 kullah dia menjadi najis. Tapi bisa jadi air itu dia lebih dari 2 kullah. 2 kullah ukuran zaman dulu kalau diliterkan mudahnya ya 200-an liter. Kalau dalam kitab Takriratus Sadidah 216 liter. Nah, itu 2 kullah. Lebih dari 2 kullah air banyak namanya. Kurang dari 2 kullah air sedikit. Nah, kalau sudah 200-an liter banyak, itu kalau kemasukan najis selagi tidak berubah bau, rasa, warna, salah satu dari 3 ini tidak berubah, maka air itu tetap suci mensucikan. Nah, tapi walaupun airnya banyak, maknanya lebih dari 200 liter, kemasukan najis kok berubah, salah satu aja. Berubah baunya mungkin, atau rasanya, atau baunya. Maka walaupun banyak itu air, lebih dari 2 kullah sekalipun, misal sampai 500 liter sekalipun, kok berubah baunya jadi bau air bangkai, maka air itu dihukumi najis. Nah, sekarang bagaimana caranya? 500 liter ini, satu tangki. Bau ketika masuk mungkin tikus mati, misal contoh. Tahu-tahu airnya bau bangkai. Masih bisa nggak dia jadi suci? Bisa. Cara yang pertama, dia suci dengan sendirinya, yaitu dengan melewati masa yang lama, mungkin didiamkan 10 hari, 15 hari, dibiarkan aja 20 hari, bahkan mungkin sampai 1 bulan. Nah, tahu-tahu perubahan itu hilang. Misalkan tadi yang berubah itu baunya, tahu-tahu bau bangkainya hilang. Maka hukumnya, selagi air itu kadarnya lebih dari 2 kullah, air itu kembali suci mensucikan. Karena dia banyak. Dan yang bermasalah tadi kan perubahan bau. Nah, bau itu hilang. Airnya banyak, lebih dari 2 kullah, dia suci mensucikan. Tapi di sini harus digarisbawahi, mesti airnya lebih dari 2 kullah atau lebih dari 200-an liter. Tapi kalau dari awal kurang dari 200 liter, contoh ya cuma 100 liter, itu cuma 1 kullah. 100 liter kemasukan bangkai atau kemasukan najis terus berubah. Setelah itu dikeluarkan bangkainya masih bau. Dibiarkan 1 bulan hilang baunya. Bagaimana hukum air 100 liter tadi? Tetap najis. Apa penyebabnya? Dia sedikit. Jadi pembahasan cara mensucikan pertama air tadi harus lebih pembahasannya air itu digarisbawahi lebih dari 2 kullah. Baru bisa dia dianggap suci dengan berubah sendiri. Yaitu perubahan-perubahan itu menjadi hilang. Cara mensucikan air najis yang kedua, ayat bi idhafatil ma'i alaihi wa yakunu ba'da dzalika kullataini fa aktsara wa hadza ma yusamma bil mukatsarah wa la yathuru bi idhafati najisin alaihi ka baulin. Cara yang kedua, nah ini baru kasus airnya sedikit atau misalkan contoh air yang kurang dari 2 kullah, kurang dari 200-an liter. Tadi 100 liter jumlah air dalam bak. Dalam bak itu cuma 100 liter. Kemasukan najis. Nah, air itu Bapak Ibu, kalau kemasukan najis, jumlah kadarnya itu kurang dari 2 kullah. Walaupun tidak berubah. Rasa nggak berubah, bau nggak berubah, warna nggak berubah. Namanya air 100 liter, itu kalau dimasukkan kencing, walaupun kadang dimasukkan 1/4 gelas kan nggak berubah ya.
nggak berubah. Entah bau, entah rasa, entah warna. Nah, tapi dihukumi najis. Nah, sekarang 100 liter tadi najis dihukumi. Mau dibuat suci, mensucikan kembali? Bisa. Salah satu caranya bil mukatharoh, yaitu tambahkan airnya. Isi, diisi, diisi, ditambahkan. Akhirnya jumlahnya menjadi lebih dari 2 kullah. Maka Nabi bersabda, ini 2 kullah ini bukan angka buat-buat Bapak Ibu. Nabi bersabda dalam hadis sahih, "Idza balagal ma' kullatain lam yahmalil khabath." Air itu kata Nabi kalau sudah sampai 2 kullah, maka najis tidak membahayakan dia. Berubah status jadi kuat. Nah, ini sistem yang kedua ini dinamakan al-mukatharoh, diperbanyak. Tapi tentu air yang diperbanyak atau yang ditambahkan itu syaratnya harus air yang suci mensucikan. Kalau yang ditambahkan air kencing pula 100 liter ya nggak bisa jadi najis. Jadi syaratnya yang ditambahkan itu adalah air yang suci. Maka nanti kalau kadar jumlahnya sudah sampai 2 kullah, dia jadi suci mensucikan. Cara yang ketiga, air najis kalau ingin dibuat caranya kembali menjadi suci mensucikan, ayat huro binuqsanil ma'i bisyarti alla yanqusul baqi an kullatain, yaitu tadi dengan cara ditambahkan yang kedua. Yang ketiga dengan cara dikurangi atau mungkin bahasa kita dikuras. Tapi kuras itu biasanya kan sampai habis ya. Tapi janganlah dikuras, dikurangi. Misalkan di satu air, tapi di sini harus digarisbawahi cara yang ketiga ini mesti ketika air itu dikurangi jumlahnya tetap lebih daripada 2 kullah. Ini nggak bisa digunakan air yang kadar atau jumlahnya sedikit. Jadi kalau ada wadah sumur atau bak besar kemasukan najis, tahu-tahu bau kan? Maka bagaimana caranya? Diangkat najisnya. Lapas ngangkat najis, airnya juga diambil. Dikurangi, nampak, dikurangi. Nampak najisnya diangkat. Diambil, diangkat. Diambil, diangkat. Dikurangi airnya. Nah, pas ketika dikurangi airnya, tadi awal mula bau. Sekarang enggak lagi. Selagi yang sisa di dalam itu lebih dari 2 kullah, maka airnya suci mensucikan. Selagi tadi bau hilang, rasa hilang, warna hilang. Jadi memang Allah buat itu Bapak Ibu, air itu kalau sudah banyak, maka kekuatannya itu akan menjadi bertambah. Itu air. Di mana-mana, kadang air itu kan dari pembuangan limbah dari rumah-rumah, buang air kecil, air apa itu ngalir, masuk ke sungai, jadi suci deh. Kenapa jadi suci? Bertumpuk banyak. Jadi air itu kalau bergabung, syaratnya hilang bau, rasa, warna, suci mensucikan. Nah, tapi kalau berkumpul, bau tai semua di situ, ya najis. Walaupun banyak, yaitu air najis yang tetap najisnya tidak hilang. Jadi sifat bau tadi 3 perkara itu mesti diperhatikan. Bau, rasa, warna ini hilang, maka air itu, tapi kalau memang banyak, biasanya akan hilang dengan sendiri. Kalau banyak dia akan hilang dengan sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, air najis saja itu ketika berkumpul, bahkan contohnya seperti ini. Misalkan kalau ada 200 ember, yang mana namanya ember kan kecil. Ember itu berapa liter lah di dalam, kadang 3-4 liter. Anggap saja ember yang isinya bukan ember lah, gayung. Gayung yang 1 liter itu. Ada 200 gayung, yang mana 200 gayung ini airnya mutanajis semua. Gayung pertama, kedua, ketiga, sampai ke 200 itu terkena najis semua. Maka kedua 200 gayung ini dimasukkan ke dalam tangki. Semua dimasukkan. Akhirnya jumlahnya jadi 200 liter. Tahu-tahu warna, bau, rasanya sudah enggak ada lagi.
maka air itu kembali jadi suci, mensucikan. Walaupun setelah itu dibagi kembali menjadi 200 gayung. Mbak, ini caranya betul-betul ketika digabungkan dia menjadi suci, tapi awal mulanya dia tadi ini mutanajis, ini juga mutanajis, digabungkan menjadi satu, jadi suci dengan syarat bau, rasa, warna tidak ada atau hilang. Maka selepas itu walaupun dibagikan kembali entah menjadi 100 gayung, 200 gayung, dibagi menjadi satu gelas, itu sudah berubah menjadi suci, mensucikan. Nah, ini beberapa masail atau pembahasan yang berkaitan dengan air najis. Apalagi kalau airnya itu mustakmal, Bapak Ibu, itu lebih ringan lagi. Mustakmal itu air yang kita gunakan bekas membasuh fardu. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Jadi kalau membasuh fardu menggunakan yang bekas untuk amal-amal fardu lah, itu mustakmal. Kalau bukan fardu, bukan mustakmal namanya. Maka kita harus tahu ketika wudhu, yang namanya air mustakmal itu cuma basuhan pertama. Yang fardu kan cuma basuhan pertama, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah, apalagi 4, 5, 6 itu bukan sunnah lagi. Basuhan keempat kok ada wudhu basuhnya sampai 4 kali, makruh. Kok 5, 6, 7 lebih dari 3 makruh. Maka basuhan selain basuhan pertama itu tidak dinamakan mustakmal. Nah, kalau ingin tahu mustakmal, basuhan wajah pertama ditampung, itu mustakmal. Basuhan tangan yang pertama ditampung, itu mustakmal. Tangan kiri yang pertama ditampung, itu mustakmal. Basuhan kaki pertama, itu mustakmal. Kaki kiri yang pertama, itu mustakmal. Basuhan kedua, ketiga, bukan mustakmal. Ini kalau mau ditampung beda hukum nanti. Nah, sekarang yang najis saja tadi bisa dia setelah dikumpulkan berubah status, naik status jadi suci, mensucikan. Apalagi mustakmal. Mustakmal itu kalau dikumpulkan, kan tadi mustakmal hukum tetap suci, tapi tidak mensucikan. Maka kalau dia berkumpul juga menjadi 2 kullah, maka air itu naik status juga, bisa suci dan mensucikan. Maka di Jawa terutama, kalau di Riau, Sumbar, sekitarnya daerah kita ini saya belum pernah jumpai, tapi di Jawa itu beberapa masjid mereka punya adat memang di sana, dari tempat wudhu itu dialirkan airnya ke depan masjid. Bahkan ada sebagian mereka alirkan ditampung jadi satu bak kolam besar. Nah, akhirnya di situ dipakai wudhu lagi. Boleh nggak air bekas wudhu ditampung, dialirkan menjadi kolam di sana? Boleh. Kalau sudah lebih dari 2 kullah, air itu menjadi suci, mensucikan. Nah, ini status air kalau sudah banyak, dia menjadi suci, mensucikan. Sedikit tambahan beberapa masail lagi. Tadi kita sudah ketahui, sedikit sudah kita sentuh bahwa mustakmal itu adalah air bekas membasuh yang fardu. Fardu itu kalau dalam wudhu basuhan pertama. Nah, termasuk yang fardu atau wajib, bekas kita mandi wajib. Kalau mandi sunnah tidak. Jadi kalau mandi wajib, air yang mengalir, menetes dari tubuh kita, basuhan pertama Pak, tentu, itu dihukumi mustakmal. Tapi kalau mandinya mandi mubah, mandinya mandi sunnah, wudhunya wudhu sunnah tadi, basuhan kedua ketiga, kok ditampung? Ada orang mau nampung basuhan kedua ketiga. Nah, selepas itu tampungan tadi dipakai wudhu oleh kawan lain, boleh enggak? Secara hukum pertanyaan bolehnya boleh. Kalau ditanya bagus atau enggak, ya enggak bagus, sudah dipakai orang. Tapi boleh atau tidak, sah atau tidak, itu sah. Sah saja. Nah, di sini ada satu masalah atau tanya jawab, yaitu apakah ada basuhan atau mandi wajib atau wudhu yang wajib, wudhunya wajib, basuhannya wajib, mandinya wajib, tapi air yang menetes itu tidak dihitung mustakmal. Apakah ada? Nah, fikih ini kadang ada teka-teki begitu pula. Jawabannya ada. Mandinya wajib atau basuhannya wajib, tapi air yang netes tidak dihukum mustakmal. Mustakmal. Air apakah itu? Ini air yang dimaksud adalah air bekas wudhu orang yang nazar atau air bekas mandi orang yang nazar. Jadi nazar
Satu orang mengatakan, saya nazar ingin mandi. Nah, kalau saya misalkan sembuh, maka saya nazar mandi wajib, katanya. Maka sembuh dia dari penyakit, wajib mandi kan? Lah aslinya mandi itu kan nggak wajib. Nazar itu mewajibkan satu hal yang tidak wajib. Mandinya jadi wajib untuk dia karena dia nazarkan. Atau dia nazarnya wudhu. Saya akan nazar wudhu. Maka wudhu itu berubah jadi wajib. Nah sekarang dia mandi gara-gara nazar atau wudhu gara-gara nazar, lah bekas air itu tadi, bekas nazar, mandi nazar, wudhu nazar, itu tetap dihukumi airnya suci mensucikan, tidak dihitung mustakmal. Kenapa? Nazar itu hanya datang terakhir wajibnya. Hukum aslinya itu kan tidak wajib. Maka dihukumi secara hukum asli. Hukum aslinya itu tidaklah wajib, wajibnya itu datang belakangan karena dia nazarkan. Maka air yang mengalir menetes dari bekas badan dia habis wudhu nazar ataupun mandi nazar tadi tetap dihukumi air yang suci mensucikan, bukanlah air mustakmal. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini beberapa masail permasalahan yang berkaitan dengan air najis, melengkapi pembahasan kita di pekan yang lalu. Jadi ada air itu dia najis tapi bisa disucikan dengan beberapa cara. Di antaranya tadi sudah kita bahas, ada 3 cara mensucikan air yang dia sudah berubah status menjadi najis. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Semoga berfaedah. Sebelum ditutup, ada yang tidak bertanya? Silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi percikan wudhu ada beberapa status. Percikan pertama itu mustakmal ya. Percikan air wudhu basuhan kedua ketiga nggak ada masalah. Nah cuma Bapak Ibu, percikan yang sedikit itu nggak ada masalah. Memang dia dihitung mustakmal. Yang menjadi masalah itu yang kita tampung dipakai lagi. Nah itu yang masalah. Tapi kalau sedikit cipratan masuk ke dalam nggak ada masalah. Jadi hal-hal yang sedikit seperti itu dalam agama dimaafkan. Kecuali najis, itu perlu kita perhatikan lebih. Mustakmal sedikit itu yang sekiranya hal-hal ringan, kembali lagi cipratan itu ke ember yang kita pakai, kan ember biasanya yang sedikit. Nah, nanti cipratan dari basuh wajah masuk sedikit, nggak ada masalah. Jadi ini semua pembahasan yang saya sampaikan, ini hukum yang paling berat memang dari 4 mazhab. Memang Imam Syafi'i yang paling ketat dalam bab air. Nah, tentu yang terbaik siapa di antara kita jalani yang hal ini yang paling hati-hati. Dan tidak dipungkiri nanti ada mazhab di antara 4 mazhab ini yang memang ringan memberikan hukum Bapak Ibu. Di antaranya Imam Malik. Ini sering saya ulang, Imam Malik. Dan nggak perlu jauh-jauh keluar dari mazhab menuju pendapat mazhab Maliki. Di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri ada namanya Imam Ghazali. Nah beliau itu dalam urusan bab air memiliki fatwa pribadi. Walaupun Imam Ghazali mengatakan saya mazhabnya Syafi'i. Jadi ulama mazhab Syafi'i itu ada terkadang beberapa fatwa yang mereka keluar dari fatwa resmi Syafi'i. Ya sama dengan kita, namanya ini fatwa pribadi gitu, tidak ada masalah. Maka Imam Ghazali mengatakan bagi beliau air itu kalaupun jangankan kemasukan mustakmal tadi, cipratan mustakmal, jangankan cipratan mustakmal, menurut beliau air itu walaupun sedikit, definisinya sedikit itu kurang dari 2 kulah. Kemasukan najis sekalipun jumlahnya kurang dari 2 kulah, selagi tidak berubah bau, rasa, warna, air itu tetap suci mensucikan. Ini kata Imam Ghazali. Beliau mazhabnya Syafi'i, tapi ini tidak boleh kita mengatakan ini fatwa mazhab Syafi'i. Ini fatwa pribadi salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dan ini memang yang mudah diamalkan orang awam. Nah, kalau secara besarnya fatwa mazhab, ini adalah fatwanya Imam Malik. Jadi Imam Malik dalam bab air itu ringan. Dan memang kalau kita lihat mazhab Maliki itu mazhab yang negeri atau negaranya itu hampir
daerah itu air sulit dijumpai. Daerah-daerah Afrika sana. Nah, itu rata-rata mazhabnya Maliki. Tunisia, Aljazair yang ada gurun-gurun pasirnya. Nah, itu air sulit didapatkan. Lah mereka sudahlah sulit airnya dapat, ambil pula fatwa macam Syafi'i. Berat itu. Terbuang udah sedikit terbuang pula lagi. Kalau kita wah serak di mana-mana airnya kan. Mau dibilang najis banyak air lagi di sumur, di pompa airnya ada, di semua serba ada. Memang mazhab itu sudah hikmahnya Allah, setiap negara itu sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Jadi jangan bawa mazhab luar ke Indonesia, kacau nanti. Saya mau mazhabnya Maliki jadi kacau. Tapi tadi ini pun ikhtilaf. Nah kalau untuk mustakmal tidak ada masalah, cipratan sedikit. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Insya Allah ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Di kesempatan yang akan datang, kita akan masuk dalam judul bab baru namanya Babul Aniyah. Bab tentang wadah. Kok wadah pula dibahas? Ya penting karena air itu tidak bisa tidak kecuali diletakkan dalam wadah. Kalau tidak ada, mana belum bisa di... Akhirnya wadah pun dibahas juga pembahasannya tentang pembahasan wudhu, air, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas pembahasan itu di pertemuan setelahnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.